Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk ya di channel kita. Yang mana kali ini kebetulan pertanyaannya masuk melalui WhatsApp, dan ini pertanyaannya adalah terkait penyesuaian anggaran untuk buku yang minimal 10% yang belum terpenuhi ya, yaitu di tahap 2 yang tahun 2025 kemarin ya. Jadi ini bukan yang tahun 2026, melainkan beliau ini bertanya soal permasalahan untuk penyesuaian anggaran buku tahap 2 di tahun 2025. Yang mana kali ini pertanyaannya akan coba kita bacakan dulu ya teman-teman sekalian. Jadi beliau ini masalahnya adalah terkait pengisian BKU dana BOS tahap 2 2025 ya. Jadi beliau ini dana masuknya ini di bulan Agustus. Dana masuk rekening bulan Agustus, kemudian ditarik tunainya itu di September. Nah, di sini beliau bingung terkait perubahan agar sesuai dengan juknis terbaru, yang mana kalau kita melihat dari screenshot yang ada di sini, beliau terkendala di masalah penganggaran untuk penyediaan buku yang masih 0% ya, belum ada penganggaran buku sama sekali. Berarti di sini beliau bingung apa yang harus digeser, apa yang harus diubah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian di sini kalau kita melihat dari yang beliau sampaikan juga bahwa beliau ini terkendala BKU-nya terkunci ya, dimana kalau kita melihat di sini untuk yang BKU tahun 2025-nya nonaktif sementara, dan ini kenapa nanti kita akan jelaskan di video kita kali ini ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini kita akan mulai dari pertanyaan terkait kenapa BKU-nya itu terkunci ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu dipahami ya. Ini kalau kita melihat dari screenshot yang ada, kenapa ini BKU-nya terkunci? Karena saat ini status Arkas yang tahun 2025-nya sedang dalam proses perubahan atau pergeseran ya. Seperti yang terlihat di sini, kalau misalkan status penganggarannya ini dalam status draft, misalkan di sini dalam pergeseran ya, seperti yang terlihat di sini, ini adalah tampilan pergeseran. Nah, sebelum kita mensahkan kertas kerja ini, maka untuk BKU-nya pun akan nonaktif sementara. Ya. Nah, untuk bisa mengaktifkannya kembali, Bapak Ibu sekalian bisa cancel pengajuannya ya, sampai nanti di sini tertera disahkan seperti ini. Maka kalau misalkan sudah seperti ini, otomatis BKU yang tahap 2 tahun 2025-nya itu akan segera terbuka kembali. Namun permasalahannya di sini adalah jika pengajuan tadi atau proses pergeseran atau perubahan tadi kita cancel, otomatis kita secara tidak langsung belum bisa mengajukan perubahan anggaran atau penyesuaian anggaran untuk bisa sesuai dengan juknis Arkas terbaru ya di tahun 2025, yang mana berdasarkan informasi yang beliau sampaikan di sini adalah beliau ini terkendala masalah anggaran buku yang masih belum tersedia, sehingga di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa anggaran bukunya masih 0% ya. Jadi buat Bapak buat Bapak Alberti Bandaso ya, kalau kita lihat di sini namanya. Di sini Bapak Ibu sekalian, atau terkhusus buat beliau, untuk tampilan BKU-nya ini bisa diabaikan dulu ya, karena nanti akan aktif kembali setelah pengajuan perubahan atau pergeseran kita disahkan oleh dinas terkait ya. Jadi untuk fokus sekarang yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah mengatasi penyesuaian anggaran untuk buku supaya ada minimal 10% ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian
yang saat ini untuk anggaran bukunya itu masih 0%, silakan lakukan perubahan atau pergeseran ya, dibuka dulu arkasnya. Contoh ya, misalkan anggaplah ini adalah arkas 2025 ya, karena untuk yang ini tidak bisa kita ubah lagi. Nah, di sini tidak bisa kita ubah lagi teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kita akan ambil tampilan yang 2026 saja ya. Anggaplah ini di tempat Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengerjakan perubahan yang tahun 2025, anggaplah ini tahun 2025 ya. Kita buka dulu, kemudian kita masuk ke pergeseran. Ya. Nah, jika seandainya Bapak Ibu sekalian belum pernah melakukan perubahan sama sekali, belum pernah menggunakan fitur perubahan sama sekali, maka bisa gunakan fitur perubahan ini ya, jangan gunakan pergeseran. Tapi jika seandainya fitur ini sudah tidak bisa kita gunakan, contoh ya, di tempat kita misalkan sudah pernah menggunakannya 1 kali ya untuk fitur ini, maka otomatis fitur ini tidak bisa kita gunakan kembali karena untuk kesempatan kita menggunakan fitur ini hanya sebanyak 1 kali saja. Nah, jika seandainya fitur ini tidak bisa kita gunakan, maka kita bisa gunakan fitur yang pergeseran, di mana untuk fitur pergeseran ini pada dasarnya bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian anggaran untuk bisa memenuhi anggaran pembelian buku ya, yang minimal 10%. Namun masalahnya untuk fitur pergeseran ini tentu tidak bisa lintas rekening belanja ya. Lintas rekening belanja ini maksudnya adalah di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada 3 kolom, ada operasional, ada alat dan mesin, ada aset ya. Nah, jika kita menggunakan fitur pergeseran, kita tidak bisa mengalihkan dari yang awalnya misalkan operasional, kemudian kita anggarkan kembali untuk program atau kegiatan yang menggunakan alat dan mesin. Itu tidak bisa teman-teman sekalian ya. Jadi untuk pergeseran ini, jika seandainya ingin menyesuaikan anggaran untuk pembelian buku yang minimal 10%, maka jika seandainya yang diubah adalah kegiatan yang menggunakan dana operasional, maka untuk pembelian bukunya pun harus menggunakan dana operasional ya. Atau mungkin ada misalkan di bagian anggaran dana aset ya, yang ingin kita ubah, yang mana untuk anggaran dana aset ini memang ini sangat sesuai ya, karena di sini ada belanja modal buku umum ya. Jadi untuk pembelian buku itu Bapak Ibu sekalian bisa gunakan belanja modal buku umum untuk jenis rekening belanjanya, tapi itu adanya di dana aset ya. Sedangkan untuk pergeseran, jika seandainya yang dana aset ini seperti ini, 0 semua, atasnya 0, tengahnya 0, bawahnya 0, maka otomatis jika kita menggunakan fitur pergeseran, kita tidak bisa melakukan pergeseran untuk pembelian buku yang menggunakan dana aset. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan lagi, kalau gitu bagaimana kita untuk menyelesaikan atau menyesuaikan anggaran di arkasnya supaya kita bisa memenuhi kebijakan terbaru, juknis terbaru untuk arkasnya, yang mana anggaran minimal 10% untuk buku kebanyakan ada di dana aset. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kita dan yang sudah kita sampaikan juga kepada beberapa operator arkas, khususnya yang bertanya melalui channel ini, maka di sini sebenarnya kita bisa menggunakan dana operasional teman-teman ya. Caranya, silahkan ini Bapak Ibu sekalian, khususnya buat yang bertanya kali ini ya, silahkan cari kegiatan atau program kegiatan yang menggunakan dana operasional yang sekiranya bisa kita cancel, kemudian kita akan ganti anggaran tersebut kepada anggaran pembelian buku. Caranya bagaimana? Caranya itu silahkan Bapak Ibu sekalian di sini bisa sortir dulu ya, filter, klik di sini, klik segitiga kecilnya di sini, kemudian di sini pilih saja belanja operasional. Maka nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat semua program kegiatan yang menggunakan dana operasional seperti yang terlihat di sini. Ini yang muncul di sini adalah semuanya menggunakan belanja operasional ya. Jadi silakan bisa dicari, misalkan ya, kita akan fokus ke tahap 2, berarti tahap 2 itu di Juli hingga Desember. Maka silahkan Bapak Ibu sekalian cari program atau kegiatan dari bulan Juli hingga Desember yang sekiranya bisa dihapus, bisa di cancel. Contoh, kita akan buka bulan Juli ya. Nah, ini
pastikan ini berada di pilihan belanja operasional. Nah, silakan dari semua rincian program kegiatan yang ada di sini, ada atau tidak yang bisa kita cancel. Kalau misalkan ada, maka silahkan di cancel. Contoh ya, misalkan di sini ada bantuan biaya transport ya. Anggaplah misalkan dari yang awalnya untuk 3 orang ya kita ubah menjadi 1 orang, misalkan seperti itu ya. Kita klik di sini ya. Kemudian edit detail anggaran. Kemudian ini ubah menjadi sebentar. Untuk bulan Juli ya, sebentar. Juli. Nah, ini dia. Ubah menjadi 1 orang. Ya, misalkan sampai bulan Desember ya 1 orang, sebentar, 1 orang semuanya, sehingga nanti akan tersedia saldo yang bisa kita gunakan untuk menganggarkan pembelian buku. Nah, kita akan perbarui. Nah, di sini akan muncul ya tanda kuning kecil ya, kuning. Ini artinya adalah bahwa di setiap bulan yang ada tanda ini ada perubahan ya, ada yang disesuaikan ulang. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Saat ini ada anggaran Rp360.000 yang mana anggaran ini adalah anggaran operasional yang bisa kita gunakan untuk pembelian buku yang minimal 10%. Ya. Nah, kalau misalkan sudah ada anggarannya di sini ya, silahkan Bapak Ibu sekalian masuk ke tambah kegiatan. Kemudian di sini bisa ketikkan buku ya, pengadaan buku. Nah, di sini juga kita ketikkan saja buku, teman-teman. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya, untuk rekening belanja buku ini ada 2 jenis belanja, ada aset dan juga ada operasional. Nah, dikarenakan yang kita hapus tadi adalah kegiatan yang menggunakan dana operasional, maka di saat kita menambahkan kegiatan baru, itu kita hanya bisa menambahkan kegiatan yang menggunakan operasional juga ya. Jadi di sini bisa pilih yang belanja pemeliharaan bahan perpustakaan. Ya. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu sekalian di sini ketikan ya, judul bukunya apa. Misalkan Aku Anak Mandiri. Ya, seperti itu. Nah, di sini untuk judul bukunya Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Bisa lihat di Siplah ya, jika seandainya ingin membelinya itu dari Siplah. Kemudian lihat judulnya apa dan buku apa yang ingin dibeli ya. Nah, di sini kita ketikkan manual ya, teman-teman sekalian, ketikkan judulnya, misalkan buku Aku Anak Mandiri, harganya berapa, masukkan di sini. Misalkan harganya taruhlah misalkan di harga 60.000 misalkan ya per bukunya. Nah, kita anggarkan otomatis di tahap 2 ya. Kita anggarkan misalkan di Desember ya, atau September boleh ya. Atau Agustus juga boleh, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan pilih Desember saja ya, Desember. Nah, di sini kita pilih jumlahnya misalkan 6. Berarti satuannya itu kalau buku eksemplar ya. Eksemplar. Ini untuk buku ya. Kemudian kita masukkan ke anggaran. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ya bisa lihat. Di sini yang belum dianggarkan sudah menjadi 0 ya. Dan kita cek di bagian bukunya sudah berapa persen yang kita anggarkan, bisa cek di bagian review. Kemudian pilih di sini grafik proporsi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa di tempat kita sudah di angka 15% untuk pembelian bukunya, dan ini sudah sesuai dengan kebijakan terbaru yang minimal 10%. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita jawab, yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini untuk bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh teman kita kali ini ya. Yang mana kalau kita melihat dari pertanyaan yang ada, beliau masalahnya ini di buku yang baru 0%. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa lakukan pergeseran atau perubahan, yang mana di sini kita menghapus kegiatan yang sudah ada, kemudian kita menggantinya untuk pembelian buku ya, seperti itu. Semoga ini bisa dipahami, dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.